Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Ini untuk bagian yang pertama, ya. Mohon anak-anak untuk disiapkan buku IPS yang kemarin dipinjam dari perpustakaan, ya. Oke, sudah disiapkan. Baiklah, kita mulai. Kita akan belajar materi IPS untuk bab 1. Judulnya adalah interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Baiklah anak-anak, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak sekalian dapat menguasai tujuan pembelajaran seperti yang tercantum di dalam monitor, ya. Yang pertama, tujuan yang harus kalian kuasai, nanti kalian harus dapat mendeskripsikan pengertian benua. Oke ya, yang satu itu. Yang kedua, kalian harus dapat menyebutkan 5 benua yang dihuni oleh manusia urut dari yang paling luas. Oke. 3, dapat menyebutkan kawasan-kawasan di masing-masing benua. Yang ketiga, yang keempat ya, dapat menganalisis mengapa benua Afrika memiliki iklim tropis. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pertemuan kita ini nanti berakhir. Lanjut. Nah, sekarang anak-anak saya kenalkan, yang ada ini adalah gambar peta dunia. Perlu diketahui bahwa dunia ini terdiri dari 2 bagian, yaitu perairan dan daratan, ya. Perairannya yang warna biru ini yang disebut lautan, ya, atau samudera. Kemudian daratannya yang disebut benua. Ini yang diberi warna pink, hijau, kuning, ungu, ya. Ini adalah benua. Lah, apa sebenarnya pengertian benua itu? Nah, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian benua itu tidak mendapatkan pengaruh langsung dari angin laut, ya. Jadi kalau diringkas, benua adalah daratan yang sangat luas, dan karena luasnya sehingga di tengah-tengah benua itu tidak terpengaruh oleh angin laut, disebabkan karena luasnya. Nah, kalau masih terpengaruh angin laut, berarti itu bukan benua, tapi namanya adalah pulau. Ya, pulau namanya. Ya, jadi ini untuk dipahami untuk pengertian benua. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di dunia itu, ya, di dunia itu ada benua yang dihuni oleh manusia dan ada yang tidak dihuni oleh manusia. Nah, berikut ini ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Nah, yang pertama, kita mulai dari yang barat ini, yang paling barat. Ini adalah benua Amerika. Kemudian kita jalan ke timur, ini ada benua Afrika. Kemudian ke utara, ini yang kuning, ini adalah benua Eropa. Terus menuju ke timur lagi, yang ungu, ya, ini adalah Asia. Kemudian yang
kuning muda ini yang paling timur, ini adalah benua Australia. Nah, kelima benua ini dihuni oleh manusia. Dan masih ada satu lagi, yaitu benua Antartika. Ya, ini merupakan benua juga, tapi tidak dihuni oleh manusia. Ya, karena ini daerahnya daerah kutub, dingin, ya, sehingga tidak ditempati oleh manusia. Manusia datang ke Antartika hanya untuk keperluan riset, ya, atau penelitian. Ini adalah mengenai benua-benua yang ada di dunia. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dari benua-benua tadi akan kita bahas satu persatu, ya. Kita mulai dari benua yang paling luas, ya. Ini adalah benua Asia. Ya, bisa kamu amati gambarnya, itu adalah benua Asia. Nah, sekarang kita lihat letaknya, ya. Untuk benua Asia secara astronomis, ya, secara astronomis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, benua Asia ini terletak pada posisi, kita lihat, 26 derajat BT sampai 170 derajat BB, ya. Kalau BT itu bujur timur, kalau BB bujur barat. Dan di antara 11 derajat LS sampai 80 derajat LU. Sehingga kalau berdasarkan letak astronomisnya ini, kalau dilihat dari garis bujurnya, Asia itu sebagian ada yang terletak di belahan bumi timur, sebagian lagi ada yang terletak di belahan bumi barat. Demikian juga kalau kita lihat dari letak lintangnya, ada wilayah yang sebagian terletak di belahan bumi selatan dan sebagian lagi terletak di belahan bumi utara. Ya, ini adalah mengenai letak astronomis. Sehingga berdasarkan letak astronomisnya ini, benua Asia memiliki beberapa iklim, ya. Yang pertama, Asia memiliki iklim tropis atau panas, ya. Nah, kalau iklim ini merupakan akibat atau dampak dari letak lintangnya. Kenapa Asia ini beriklim tropis? Nah, karena daerah yang beriklim tropis itu daerah yang terletak antara 23,5 derajat LS sampai 23,5 derajat LU. Padahal untuk benua Asia kalau dilihat dari lintangnya itu di antara 11 derajat LS sampai 80 derajat LU. Berarti di dalamnya ada daerah yang beriklim tropis. Bisa dipahami, ya? Ya, selanjutnya subtropis. Nah, kalau subtropis itu daerahnya terletak antara 23,5 derajat LU sampai 45 derajat LU dan 23,5 derajat LS sampai 45 derajat LS. Lah, padahal di sini untuk benua Asia letaknya sampai 80 derajat, ya. Berarti di dalamnya ada daerah yang beriklim tropis. Begitu, ya. Kemudian selanjutnya, bahwa iklim ini tidak hanya dipengaruhi oleh letak lintang, ya, tetapi kita juga mengenal, ya, di kelas 8 mungkin pernah
beri materi tentang iklim, ada yang namanya iklim fisik. Ya. Iklim fisik itu iklim yang dipengaruhi kondisi geografis. Nah, kalau kita melihat kondisi geografis Asia, ini kan daratan yang sangat luas ya. Sehingga kalau iklim yang dipengaruhi daratan yang sangat luas itu disebut iklim kontinental. Ya. Nah, selanjutnya di sini kok ada iklim kontinental kutub? Nah, karena untuk Asia ini bagian utaranya dekat dengan kutub, terpengaruh oleh iklim dingin, sehingga juga memiliki kontinental kutub. Kemudian yang kelihatan ini agak kuning-kuning ini adalah gurun pasir. Nah, sehingga karena di Asia karena banyak gurun, maka di Asia juga memiliki iklim gurun. Nah, itu tadi adalah pembagian iklim yang ada di Asia. Ya, coba untuk direnung-renungkan ya. Jangan ngantuk, masih pagi kok ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah saya katakan di awal kalau benua dibagi menjadi benua-benua ya. Dunia dibagi menjadi benua-benua dan samudra-samudra. Nah, sekarang kalau benua ini nanti dibagi menjadi beberapa kawasan. Masing-masing kawasan terdiri dari beberapa negara-negara. Nah, sekarang kita lihat untuk benua Asia itu dibagi menjadi berapa kawasan. Nah, mari kita lihat ya. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama yaitu kawasan Asia Barat. Nah, ini Asia Barat tuh di sini ya. Orang sering menyebut dengan istilah Timur Tengah ya. Negaranya ada Arab, Irak, Iran itu ya. Itu termasuk kawasan Asia Barat. Kemudian ada kawasan Asia Timur. Nah, ini Asia Timur berarti Asia bagian timur. Contoh negaranya misalnya Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, itu termasuk negara-negara di kawasan Asia Timur ya. Kemudian selanjutnya Asia Tengah, di sini nih, tengah. Ya. Ini ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan itu ya, yang pakai tantan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini termasuk Indonesia. Nah, sekarang posisi kalian ini sedang berada di kawasan Asia Tenggara ya. Contoh negaranya ini ada Indonesia, ada Filipina, ada Brunei, Singapura, Thailand ya. Ini banyak. Kemudian yang terakhir adalah Asia Selatan. Nah, Asia Selatan di sini negaranya ada India, ada Bangladesh, Nepal, kemudian Bhutan. Ya. Itu tadi adalah kawasan-kawasan yang ada di benua Asia. Nah, sekarang bagaimana tentang bentang alam Asia Tenggara? Ini terdiri dari pegunungan lipatan muda, kemudian ada plato tua, ada dataran rendah, kemudian dataran rendah dan lembah sungai, serta daerah gurun ya. Tapi untuk bentang alam ini merupakan materi pengayaan ya kalau sekarang, karena dengan adanya pandemi COVID ada penyusutan materi untuk bentang alam ini dikurangi. Demikian untuk kondisi benua Asia. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat benua yang berikutnya adalah benua Amerika. Nah, ini gambarnya benua Amerika. Wilayahnya memanjang dari utara ke selatan. Sehingga secara astronomis benua Asia
benua Amerika ya, terletak di antara 83 derajat LU sampai 55 derajat LS dan 170 derajat BB sampai 35 derajat BT. Ya, seperti halnya tadi benua Asia, kalau dilihat dari letak lintangnya, benua Amerika dibagi menjadi beberapa iklim ya. Ini memiliki iklim tropis, subtropis, iklim kutub, dan iklim gurun ya. Kenapa Amerika memiliki iklim tropis? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kenapa Asia tadi memiliki iklim tropis? Sama saja dengan kenapa Amerika memiliki iklim tropis. Ini dilihat dari letak lintangnya ya. Nanti untuk dipikirkan ini ya. Nah, selanjutnya untuk kawasan benua Amerika itu dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama ini yang utara ini yang luas ini adalah kawasan Amerika Utara. Ada negara Kanada, Amerika Serikat ya, Meksiko. Ini termasuk kawasan Amerika Utara. Kemudian pulau-pulau yang kecil ini, nah ini termasuk kawasan Amerika Tengah. Nah kalau yang besar ini, yang selatan, ini adalah kawasan Amerika Selatan. Yang kalian mungkin pernah mendengar yang namanya Amerika Latin, itu tidak beda ya dengan Amerika Selatan. Nah, kita lanjutkan. Ini ada kata geologi ya. Nah, letak geologi. Kalau letak geologi adalah letak suatu daerah berdasarkan batu-batuan yang ada di dalam buminya sana ya. Sehingga letak geologi benua Amerika itu terbagi dalam 3 relief ya, yaitu ada relief pegunungan, relief rendah, dan dataran tinggi ya. Ini dalam peta bisa kalian lihat. Kalau yang relief dataran rendah yang diberi warna hijau ini ya, di kelas 7 kan pernah dipelajari lambang dan simbol peta ya. Kalau dataran rendah diberi warna hijau. Nah kalau pegunungan, nah ini yang kuning ini nih, gunung ini ya. Sehingga untuk Amerika di pantai barat ini yang kuning-kuning ini membentang ini adalah pegunungan ini relief gunung ya. Nah kemudian juga ada relief pegunungan yang ini ya. Nah ini adalah kondisi untuk benua Amerika. Sudah 2 benua ya yang kita bahas, Asia dan Amerika. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3 ya. Ini ada benua Afrika. Nah, oke. Benua Afrika secara astronomis letaknya di antara 37 derajat LU sampai 34 derajat LS dan 17 derajat BB sampai 51 derajat BB. Sehingga kalau berdasarkan letak astronomis yang seperti ini, maka wilayah benua Afrika itu ada yang terletak di belahan bumi selatan, ada yang terletak di belahan bumi utara, ada yang terletak di belahan bumi barat, dan ada yang terletak di belahan bumi timur. Ya. Kemudian sekarang iklimnya. Nah, letak astronomis ini ya erat kaitannya dengan pembagian iklim. Untuk Afrika ya, ini iklimnya ada iklim tropis. Nah, tadi sudah saya katakan iklim tropis terletak di mana tadi ya? Sudah ya, nggak saya bahas lagi. Kemudian yang selanjutnya juga memiliki iklim subtropis. Nah, ini adalah iklim yang ada di benua Afrika. Nah, sekarang kawasan-kawasannya ada berapa
untuk benua Afrika kita lihat ya, yaitu dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama kawasan Afrika Utara ini, yang dekat Laut Tengah ini ya. Nah ini. Kemudian Afrika Barat ini yang menonjol. Kemudian Afrika Timur, Afrika Tengah. Kemudian ini yang semenanjung harapan ini termasuk Afrika Selatan. Nah, ini adalah mengenai kondisi benua Afrika. Kemudian untuk bentang alamnya terdiri atas pegunungan, plato, kemudian rift valley dan basin, dan dataran pantai. Ini untuk benua Afrika. Oke, kita lanjutkan selanjutnya untuk benua Eropa. Nah, nih, secara astronomis benua Eropa terletak di antara 35 derajat LU sampai 75 derajat LU. Nah, ini LU semua ya. Berarti untuk benua Eropa ini kalau dilihat dari letak lintangnya, semua wilayahnya berada di belahan bumi mana? Utara, karena LU ya. Nah, tapi kalau dilihat dari bujurnya, ini masih ada yang di belahan barat, ada yang di belahan timur. Ini adalah letak astronomis untuk benua Eropa. Oke ya. Kemudian selanjutnya iklimnya, ini iklim, yaitu ada iklim subtropis ya. Untuk Eropa itu tidak memiliki tropis ya, karena dimulainya dari 35 derajat. Padahal kalau kalau tropis itu maksimal 23,5. Sehingga untuk Eropa hanya memiliki iklim subtropis dan iklim kutub. Nah, kemudian sekarang kawasannya. Untuk benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu ada Eropa Utara ya. Kemudian Eropa Barat. Nah, Eropa Barat di sini. Eropa Barat ini yang banyak terdapat negara-negara maju di sini ya. Kemudian ada Eropa Timur, kemudian ada Eropa Selatan yang dekat dengan Laut Tengah ini. Nah, kemudian secara geologis benua Eropa terbagi atas 3 wilayah ya, yaitu Pegunungan Tua, kemudian ada dataran rendah Rusia ya, dan Pegunungan Lipatan Muda. Nah, ini adalah sekilas tentang benua Eropa. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir ini ya. Ini benua yang paling kecil, yang kelima adalah benua Australia. Nah, kita lihat letak astronomisnya ini, kita lihat bersama. Ada ya di buku ya. Nah, untuk letak astronomis benua Asia terletak antara 10 derajat LS sampai 44 derajat LS ya. Ini kebalikannya dengan benua Eropa. Kalau benua Eropa semua wilayahnya terletak di belahan bumi utara, tapi kalau untuk Australia, kalau kita lihat letak astronomisnya ini, semuanya terletak di belahan bumi selatan ya. Nah, kalau kita lihat bujurnya, ini antara 113 derajat BT sampai 154 derajat BT. Ini BT semua kan? Nah, berarti kalau dilihat dari bujurnya, untuk Australia itu semuanya wilayahnya terletak di belahan bumi timur. Bisa dipahami ya? Kemudian selanjutnya untuk benua Australia, karena ini pernah kamu pelajari di kelas 7 semester genap ya. Dulu pernah dipelajari negara-negara bagian ya. Untuk Australia ini terdiri dari 7 negara bagian. Nah, yaitu yang pertama New South Wales. Kemudian ada Victoria, ada Queensland ya, masih ingat ya?
kemudian ada Australia Selatan, ada Tasmania, ada Australia Barat, kemudian ada Australia Utara ya. Nanti dibuka-buka kembali ini, diingat-ingat kembali karena di kelas 7 kan pernah dipelajari untuk Australia. Dan perlu kamu ketahui bahwa Australia ini ya banyak memiliki pesisir pantai ya yang beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Ini 4 musim. Juga yang tidak kalah pentingnya ini yang memiliki atau merupakan karakteristik dari benua Australia, ini merupakan benua yang paling datar ya. Benua yang paling datar itu adalah benua Australia. Demikian tadi sudah kita bahas mengenai benua-benua yang ada di dunia yang dihuni oleh manusia. Ada 5. Saya ulangi, yang paling luas adalah Asia, kemudian Amerika, Afrika, Eropa, kemudian Australia. Nah, sekarang kita lanjut. Nanti untuk masing-masing benua tadi kita akan ambil salah satu negara di masing-masing benua. Karena kalau negara-negara di dunia kita pelajari semua, kapan mau selesai ya? Nah, nanti untuk benua Asia kita akan mempelajari negara Jepang ini ya, merupakan negara kepulauan. Kemudian dari benua Amerika nanti kita akan ambil ini Amerika Serikat ya. Tapi ini nanti kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pertemuan kali ini, nanti kalian ada tugas kerjakan soal berikut dengan benar ya. Jadi nanti ini ada soal bagian A 1 sampai 5, bagian B hanya ada 1 soal. Dan ingat perintahnya ini, kerjakan soal berikut dengan benar ya. Jadi harus benar, tidak boleh salah ya. Tadi sudah dijelaskan, itu soalnya sudah ada. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan benua. Nomor 2, sebutkan 5 benua di dunia yang dihuni manusia urut dari yang paling luas. Kemudian yang ketiga, sebutkan benua mana yang wilayahnya semuanya terletak di belahan bumi selatan. 4, jelaskan mengapa benua Afrika memiliki iklim tropis. Nah, tadi sudah kan? Kemudian yang kelima, dibagi menjadi berapa kawasan benua Asia? Sebutkan. Nah, kemudian yang bagian B ini nanti latihan gambar ya. Gambarkan salah satu dari benua. Oh, ini kurang huruf ya. Ini kurang N ya. Benua-benua yang ada di dunia. Benuanya tadi kan ada 5 yang dihuni oleh manusia. Kalian disuruh milih gambar salah satu. Oke? Nah, itu soal yang harus kamu kerjakan. Selamat bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.